Saya sebenarnya waktu STM itu karena dapat ranking itu kepinginnya kuliah Pak Bar. Jadi kuliah waktu itu saya bilang ke ibu saya, aku dikuliahkan. Ibu saya bilang, saya nggak punya duit. Jadi karena ibu saya kan cuma jualan di pasar itu Pak, nggak punya duit. Nah dia cuma bilang gini, kalau kamu memang pinter dan yakinlah nanti ibu berdoa, kamu pasti dikuliahkan oleh negara. Waktu itu pesannya cuma itu Pak. Nah, ya itu sampai sekarang saya kalau teringat itu nggak kuat memang Pak Muhar. Jadi pada waktu saya lulus dengan ranking 1 itu masuk itu, saya seakan-akan nggak percaya itu Pak Muhar. Jadi nggak percaya, langsung saya balik ke Blitar, ke makam ibu saya, ya alhamdulillah saya berdoa lagi, ini Bu saya sudah berhasil kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya sebelumnya ke ULTG Yogyakarta, UP3 Salatiga, ULTG Surakarta, jadi saya kembali ke Jakarta. Tapi sebelum kembali ke Jakarta, saya mampir dulu ke sahabat saya ini, sahabat yang lama sekali, di UPT Bogor. Jadi saya belum di Jakarta, masih di Bogor. Tapi ntar dulu, itu secara virtual. Nah, di panggung Lung Tegur Sapa sekarang telah hadir manajer UPT Bogor, Mas Rudi Wahono. Nah, Mas Budi ini kelahiran di Kota Blitar. Nah, gimana sejarahnya sekarang ke Bogor? Nah, kita lihat dulu sekilas cuplikan dari perjalanan karir Mas Rudi berikut ini. Nih. Baik, riwayat kerja tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya. Perjalanan dari Mas Rudi ini luar biasa ini. Dari Karangpirang sampai sekarang manajer UPT Bogor. Biar nggak salah. Nah, ini Mas Rudi sendiri yang akan menerangkan yang tabel tadi, Mas. Monggo, Mas Rudi. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Muhar sudah berkunjung ke Bogor yang sudah lama kita nggak jumpa nih Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi gini Pak, ceritanya itu saya awalnya memang dari Blitar. Waktu itu cita-citanya kepingin memang jadi kerja di PLN waktu itu. Jadi ada orang pakai dulu kalau nggak salah seragamnya abu-abu ya Pak Muhar ya. Itu abu-abu itu orang manjat di tiang 20 itu, wah saya bangga sekali. Saya pengen jadi itu. Nah, alhamdulillah setelah lulus STM itu dapat ranking 10 besar, saya mendaftarkan ke PLN. Waktu itu di Embong Trengguli. Tahun 91 daftar, 92 langsung masuk itu, dapat kepercayaan. Waktu itu jadi operator gardu induk. Nah, itu di Karangpilang pertama tugasnya. Karangpilang di sana 5 tahun. Lalu ada perubahan lagi, saya masuk ke baru di situ Pak. Nah, di situ ya, dari operator, terus setelah itu ke HAR. Waktu itu ikut HAR juga, HAR jaringan, HAR proteksi. Nah, saya paling lama di proteksi itu Pak. Di proteksi, waktu itu dari HAR jaringan ke proteksi. Nah, pada waktu di proteksi itu ada kesempatan. Alhamdulillah saya lolos juga, dipercaya untuk melanjutkan itu Pak, sekolah di STT PLN. Waktu itu tugas belajar. Dari situ kembali lagi, sudah 3 tahun di Jakarta, kembali ke Surabaya lagi. Nah,
Dari Surabaya, disitulah karir saya baru masuk lagi menjadi PP Giswaru. Nah, dari Giswaru itu ada tantangan lagi untuk menjadi Asmen Basecamp ke Surakarta waktu itu. Jadi jauh itu Pak, dari Waru ke Surakarta, waktu itu belum ada tol ya, saya jauh itu Pak. Ya, alhamdulillah saya jalanin amanah tersebut. Alhamdulillah sampai sekitar 3 tahun 4 tahun. Di situ setelah saya ingatnya itu pindah dari Surakarta ke Bandung itu 2018 setelah saya dapat tugas ke Palu Pak. Waktu itu ke gempa Palu itu jadi relawan. Itu dari UIJBT mengirimkan, dan saya di sana. Setelah selesai di sana, SK saya dibacakan di sana Pak waktu itu. Oh ya, kebetulan waktu itu Pak GM, Pak Edwin ya, beliau juga relawan ke Palu. Baik. Betul, waktu itu sama Pak Edwin diajak ke sana. Setelah sukses menyalakan beberapa GI, nah waktu mau pulang Pak Edwin bacakan. Nah ini saya bacakan SK-nya Pak Rudi pindah ke MSB HAR di UIJBT. Nah itulah uniknya Pak di sana Pak. Wah itulah, jadi kebersamaannya ada, jadi akhirnya dapat amanah lagi ke HAR UIJBT. Setelah itu waktu HAR proteksinya kosong Pak Purwanto, saya digeser lagi ke HAR proteksi karena basicnya dulu proteksi. Nah, setelah di situ, nah ini ada amanah lagi ke Bogor. Jadi dari timur ke barat, sekarang sampai ujung barat gitu Pak ceritanya. Baik, kita kembali ke belakang sebentar ya. Waktu itu tuh ngelamar di PN karena melihat melihat teman-teman ada yang kerja ya, waktu melewatin jalan ada teman-teman PLN yang bekerja Pak ya. Betul Pak. Jadi saya tertarik aja, ini orang kok pegang setrum kok nggak apa-apa ya kan gitulah. Padahal sekarang tahu itu kan dimatikan kan gitu Pak kan. Ya. Berarti seiring dengan perjalanan waktu sekarang nggak dimatikan lagi karena ada PDKB insya Allah ya. Jadi biasa ada pekerjaan, kita tahu ke konsumen kok datang orang PLN udah takut aja, wah mati lampu ya. Ternyata enggak ya. Dalam posisi ada strumnya teman-teman PLN bekerja. Nah itulah sekarang. Kemarin saya udah bicara dengan salah satu teman dari PDKBTM dari UP3 Salatiga. Beliau juga menceritakan gimana konsumen kalau melihat orang-orang PLN datang, rasanya udah was-was katanya, takutnya mati lampu. Padahal mereka datang bekerja dalam strom masih ada gitu Mas. Betul Pak. Baik. Sekarang lebih. Baik Mas Rudi. Terus penempatan pertama di GI Mas Rudi ya. Betul Pak. GI tersebut waktu itu GIS Karangpilang itu dari GI Waru itu sekitar 12 kilo Pak. Itu saya alamin ya benar-benar tantangan ya, bagi saya tantangan di sana. Itulah membentuk pribadi saya di situ, membentuk bahwa saya harus bisa mandiri. Karena di situ GI-nya jauh dari mana-mana. Jam 7 itu sudah nggak ada kendaraan ke sana. Nah, sekarang kalau umpamanya ada trouble atau apa, ya kita harus berusaha memperbaikin sendiri gitu Pak. Nah itulah dibentuknya karakter saya di sana gitu Pak. 5 tahun di sana gitu. Di Karangpilang ya? Ya. Baik. Terus setelah berapa tahun kemudian pindah lagi ke Giswaru ya? Ya betul Pak. Nah, itu sama aja ya? Ya mungkin GI-nya lebih dekat atau gimana? Lebih dekat, lebih besar Pak. Kalau dulu saya megangnya cuma trafonya 2, penghantarnya 2, kopor 1, jadi hanya 5 bay. Nah, kalau di Waru itu kan ada sekitar 22 bay Pak. Trafonya aja 7, jadi lebih besar. Tantangannya lebih mantap lah kan gitu. Baik. Sesuai sama bodinya ya sekarang ya, tantangannya bodinya juga mantap gitu kan. Baik. Betul Pak, betul. Selama di operator gimana Mas Rudi? Pengalaman apa yang bisa ada hikmahnya mungkin kita share ke teman-teman ini Mas Rudi? Jadi gini Pak,
sebenarnya paradigma teman-teman itu harus dirubah ya. Karena kalau sekarang mandang, oh saya ditempatkan di operator itu seperti karyawan yang paling bawah gitu ya. Itu menurut saya salah. Karena saya ngalamin operator beberapa tahun itu, ternyata di situ adalah tempat di mana kita belajar itu banyak, Pak. Nah, karena contoh kalau umpamanya tidak ada gangguan dalam tanda kutip atau manuver, kita di situ kan hanya menunggu aja. Nah, itulah kesempatan kita belajar karakter peralatan di GI saya itu bagaimana, manual booknya kita pelajarin. Nah, pada waktu ada trouble, disitulah kita manfaatkan, karena pertama kali yang tahu pasti kita. Baru nanti kalau kita nggak sanggup, nggak mampu, baru panggil orang-orang. Jadi itulah ilmu yang paling banyak di situ, Pak. Kita langsung ngeterapin langsung. Menurut saya sih itu, Pak. Jadi paradigma teman-teman, wah saya ditempatkan di operator masuk PLN, itu kok nggak enak. Nah, itu salah itu sebenarnya. Harusnya bangga dia. Gitu, Pak. Ada waktu buat belajar ya. Betul, Bapak. Banyak waktu keluar banyak. Ya, baik. Ya, seperti kemarin juga gitu, Mas Heru, WLTG Jogja kan. Gitu juga, waktu beliau di GI Wates, nah ada waktu untuk kuliah lagi. Ya, itu Pak. Selain di PLN, mungkin di dalam PLN juga ya. Betul, Pak. Terus setelah 2 kali dapat SK itu sebagai operator, terus selanjutnya pemeliharaan ya Mas ya? Betul, Pak. Nah, di mana itu? Jadi gini, saya itu apa ya Pak? Orangnya itu sebenarnya sok usil, Pak. Mohon maaf nih. Jadi gini, saya itu sebenarnya orangnya gampang bosen kalau pekerjaan tetap aja. Jadi pada waktu operator 5 tahun kok begini terus. Nah, pada waktu di HAR, kan dulu operator sip-sipan tuh Pak. Ya, Pak ya, betul. Muhar ya, sip-sipan. Itu kalau setelah libur, itu saya karena bujangan, itu saya nggak pulang ke kos-kosan, ngikut HAR Pak. Nah, karena satu, makan siang dapat kan gitu Pak ya. Nah, kita hemat di situlah Pak. Dulu kan gajinya berapa? Nah, itulah. Dari situ saya dapat ilmunya Pak. Oh, caranya memfilter minyak begini, caranya ganti isolator begini. Nah, otomatis waktu itu kalau nggak salah zamannya Pak Widoyono ya, Katran, Kepala Transmisi. Ya. Dia butuh personil HAR. Nah, otomatis yang dipandang kan, oh yang sering ngikut, nah gitu Pak. Nah, jadi nggak perlu belajar lagi. Nah, itu ngikut. Di situ Pak, jadi saya otodidak aja dulu, jadi ngikut, akhirnya dimasukkan ke HAR. Iya. Nah, setelah itu sama, waktu di HAR masa hanya ngukur trafo, hanya ganti isolator. Nah, ini yang jago kok orang-orang proteksi kan gitu kan ya. Nah, waktu itu saya cuma terus terang Pak, bantuin ngangkat alat-alat uji proteksi dulu itu. Jadi kan dulu alat uji proteksi kan besar-besar tuh Pak Muhar, berapa kotak gitu. Saya bantuin, setelah itu diajarin sama almarhum Pak Bambang, terus yang pensiunan Pak Maiwan itu yang baru pensiun kemarin tuh diajarin sama Pak Yusak apa itu. Gini cara menguji relay. Nah, disitulah saya akhirnya belajar dikit, ditariklah ke proteksi. Itu Pak Muhar ceritanya. Oh, di UPT Surabaya ya? Betul Pak. Baik. Mungkin sudah operator udah, pemeliharaan juga udah, belum juga berhenti untuk belajar. Gimana ceritanya waktu itu Mas Rudi menjadi pegawai tugas belajar? Gimana ceritanya Mas Rudi? Nah ini Pak, waktu itu tuh zamannya manajer UPT dulu Pak Hendrison Lumban Raja, ya, itu memberi kesempatan ke saya. Alhamdulillah saya diikutkan tes Pak waktu itu. Dari dulu itu region Jawa Timur dan Bali ya, waktu itu yang timur ya. Itu perwakilan itu ada 4 orang. Nah, itu tes di Slipi waktu itu. Yang tes itu dari UI. Nah, ada 24 orang yang diambil waktu itu cuma 8. Nah, saya waktu itu memang saya langsung diajarin sama Pak Hendrison. Jadi pertama siapkan mental, kalau masalah
ini nanti kamu yakin bisa, masalah ilmunya bisa. Tapi yang pertama mental, jangan panik, tetap semangat, percaya diri. Nah waktu itu saya dibekalin 2 buku Pak waktu itu Pak. Saya ingat itu, suruh beli yang judulnya itu, kalau sekarang untuk psikotes itu Pak. Kamu pelajarin ini sebelum berangkat, nanti ke Jakartanya kamu baca-baca, insya Allah nanti bisa. Nah alhamdulillah di sana Pak, dengan pesennya itu ini merupakan kesempatan bagi saya harus maksimal, alhamdulillah lulus. Karena terus terang sebenarnya saya ingat waktu itu Pak, saya sebenarnya waktu STM itu karena dapat ranking itu kepinginnya kuliah Pak Muhar. Jadi kuliah waktu itu saya bilang ke ibu saya, almarhum ya, Bu, saya tolong dikuliahkan. Ibu saya bilang, saya nggak punya duit. Jadi karena ibu saya kan cuma jualan di pasar itu Pak, nggak punya duit. Nah dia cuma bilang gini, kalau kamu memang pinter dan yakinlah nanti ibu berdoa, kamu pasti dikuliahkan oleh negara. Waktu itu pesennya cuma itu Pak. Nah ya itu sampai sekarang saya kalau teringat itu nggak kuat memang Pak Muhar. Jadi pada waktu saya lulus dengan ranking 1 itu masuk itu, saya seakan-akan nggak percaya itu Pak Muhar. Jadi nggak percaya, langsung saya balik ke Blitar, ke makam ibu saya ya. Alhamdulillah saya berdoa lagi, ini Bu saya sudah berhasil kan. Jadi doanya ibu memang saya disekolahkan oleh negara waktu itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita kirim surat Al-Fatihah dulu buat Ibunda Mas Rudi. Bismillah Pak. Bismillah. Iya. Baik, setelah nyekar itu gimana? Udah terang atau gimana? Jadi setelah nyekar itu, saya akhirnya semangat Pak bahwa saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, itu saya berangkat ke Jakarta waktu itu gajian kan, tahu Bapak Muhar mungkin tahu juga ya, dulu waktu saya masih kalau ini golongan 2A kalau nggak salah itu Pak ya. Iya. Jakarta bawa uang waktu itu SPD dapat 900.000 kan. Nah, saya harus kos, harus gini kan bingung tuh Pak. Tapi alhamdulillah kebaikan yang saya ini Pak Hendrison Pak, nanti mungkin kalau mau lihat itu selalu mensupport saya Pak. Mensupport saya, jadi dia memonitor saya. Rudi, kamu gimana, masih bisa ini? Insya Allah bisa Pak. Sampai beli penggaris itu, saya ketemu Pak Hendrison di Duren 3 Pak. Waktu itu saya mau ke sana. Kenapa? Saya mau beli alat tulis nih, nggak bisa Pak. Itu dikasih Pak uang waktu itu. Tolong kamu beli aja ini. Terus dikasih, waktu itu saya beli. Nah, dengan perjuangan itu saya menjadi semangat lagi. Saya harus bisa lulus terbaik gitu Pak. Lulus terbaik. Alhamdulillah terakhir itu saya juga lulus terbaik gitu Pak. Jadi waktu itu gelarnya juga Komlo 3,46 lah. Nah itu saya berikan ke Pak Hendrison dulu karena saya anggap dia juga sebagai pengganti orang tua saya. Pak, saya lulus dengan nilai ini. Pak Hendrison juga bilang, wah mantap kamu, gitu aja Pak. Percayalah kan gitu. Baik. Saya bilang terima kasih banyak lah atas supportnya. Baik. Ntar videonya saya sampaikan ke beliau juga, karena saya masih berhubungan juga sama beliau. Betul Pak. Jadi saya benar-benar waktu itu dikasih semangat, dikasih ini sampai sekarang Pak. Saya nggak akan melupakan itu Pak. Ya, baik. Kemarin juga baru merayakan hari jadi beliau Pak, belum lama, berapa hari yang lalu. Ya, terakhir saya kontak itu waktu beliau di Papua Pak. Oh iya. Waktu beliau di Papua itu sempat kontak, terus kemarin, tapi kalau pas Natalan ya masih kontak lah. Baik, alas. Tali silaturahim tetap terjaga ya, walaupun berjalan berjauhan ya. Apalagi ya. Komunikasi sekarang sangat-sangat mudah lah ya. Betul. Nah, baik. Setelah selesai di STT PLN waktu itu ya, dengan hasil Masya Allah Komlot, selesai dari itu kemana lagi Mas Rudi?
Jadi gini Pak, saya pesan ke teman-teman yang otomatis generasi muda, itu pengalaman yang saya dapat. Jadi saya waktu itu ada promosi menjadi supervisor, saya nggak pernah mau ambil Pak. Nah itulah kelemahan saya Pak. Jadi 2008 saya pulang, itu mungkin saya 2014 tuh baru saya mau Pak dijadikan supervisor. Waktu itu saya dipanggil sama Pak Nuraman Jaya. Nah itu, kamu mau jadi apa? Itu kebetulan kan alumni juga Pak, Ya. itu jadi kakak kelas kan. Ya. Nah itu, kamu mau jadi apa kalau nggak mau jadi SPV? Nah dikasih istilahnya apa ya, wawasan yang itu, akhirnya saya terbuka Pak. Oh iya, berarti saya harus berani ngambil risiko tersebut. Nah waktu itu langsung saya dites, jadilah di supervisor GI Waru. Nah supervisor di GI Waru hanya beberapa bulan Pak Nuraman pindah ke Cawang. Ya. Nah perjalanan itu diganti Pak Tejo. Ya. Itulah yang tantangan milenial yang sampai sekarang saya, wah bener-bener mantap itu Pak. Jadi gini, kan belum pernah kenal saya sama Pak Tejo tuh Pak. Ya. Pernah kenal, gaya saya gaya Surabaya kan gitu kan, sama Pak Tejo kenal. Dia cuma pesen gini aja, kamu apain GI Waru gitu Pak. Nah pertanyaan itu kan gampang tuh Pak ya, kamu mau jadikan apa GI Waru? Di situ saya mikir Pak, kebetulan rumah saya dekat, di situ saya pulangnya mesti agak sore, mau saya apain GI Waru ini? Setelah baca buku di buku ada panduan bahwa GI Waru itu operasi tahun 92, saya ingat. Sampai tahun 2014 itu belum pernah di overhaul. Nah, kenapa alasan itu nggak pernah di overhaul? Karena nggak bisa sistemnya. Nah disitulah saya ambil tantangan itu Pak. Saya ambil tantangan sama Pak Tejo, bilang, oke, kamu bisa nggak membuat konfigurasi bagaimana GIS Waru sebesar itu 24B di overhaul tanpa ada pemadaman beban. Nah bayangin Pak, 24B kan gitu, mikir-mikir. Baik Pak, saya ambil itu. Tapi dengan gaya saya yang ya istilahnya nggak serius, siap Pak, saya bilang. Berapa bulan selesai? Saya bilang 2 minggu Pak selesai saya bikin. Oke, setelah itu saya bikin, simulasi saya bikin, presentasinya saya bikin, diteliti sama Pak Tejo, setuju Pak waktu itu. Ah bagus nih, dibawalah ke P3B waktu itu. Ya. P3B dimajukan ke P3B, waktu itu transmisinya Pak Mariati juga, di ACC juga. Masuklah ke kantor pusat lantai 10 Pak. Pak Nyoman Atnyana waktu itu sebagai direksi. Nah, direksi Jamali kan gitu Pak ya? Ya, betul. Nah, saya baru pertama kali masuk ke ruangan beliau Pak sama Pak Tejo, bingung juga nih Pak. Ini kantor pusat tuh begini ya ruangannya ya, kan gitu Pak. Nah, duduknya waktu itu ada Pak Agus Priambodo juga di situ kan. Ya kayak namanya dari kampung kecil sidang kan gitu Pak, kan gitu ya. Nah, setelah itu ternyata Pak Tejo mempresentasikan itu Pak. Presentasi yang saya buat tadi bersama Pak Tejo mempresentasikan. Nah, itu disetujuin Pak. Setujuin bahwa ini bisa ini di overhaul. Malah sama dulu sama Pak Agus Priambodo, ini bagus, dia orang proteksi juga, ngerti gimana cara mitigasinya, ngerti ini kan gitu kan. Nah setelah itulah Pak pulang dari sana, itu saya belum selesai dikerjakan, disetujuin, dapat amanah lagi ke Surakarta. Nah makanya dari kata Pak Tejo, ini tinggalannya berat banget, suruh ngobrolan. Nah tapi saya sempat ngikutin pembuatan busbarnya, kolaborasi sama saudara saya juga Pak Bagus ya, yang PDKB itu ya. Nah kita koordinasi, kolaborasi Pak, bagaimana sih PDKB bisa mensupport saya. Hanya
setelah kolaborasi dengan PDKB juga, teman-teman OPSIS waktu itu juga mensupport konfigurasinya. Alhamdulillah terlaksanalah overhaul itu Pak. Nah, dan sampai sekarang akhirnya banyak GIS yang bisa di overhaul dengan metode itu gitu. Baik, alhamdulillah. Terus ini udah overhaul segala. Maaf, waktu itu nikahnya tahun berapa itu, Mas Rudi? Nah, ini Pak, nikah saya itu termasuk nikah muda Pak. Nah, ini kayak kita sharing pengalaman juga. Ya. Jadi saya kelahiran 73, diterima di PLN 92. Ya. Waktu itu tenaga harian 1 tahun, CP 1 tahun, baru tahun ketiganya sudah dinas. Nah, tahun 95 saya menikah Pak. Jadi usianya 22 tahun lah. Wow. Kenapa? Karena udah pegang SK pegawai PLN gitu? Ya, saya prinsipnya gini Pak. Sudah pegang bahwa saya pegawai tetap, insya Allah bisa mencukupin keluarga, dan saya tidak mau berlama-lama. Ini Pak, nantinya mau kemana lagi kan gitu Pak. Lebih baik ya cepat nikah, kita tata rumah tangga ya alhamdulillah. Makanya sekarang usia saya sekarang, anak saya yang nomor 1 baru lulus S2 kemarin, yang nomor 2-nya baru lulus S1 Pak. Jadi sekarang sudah aman lah, nggak nyekolahkan lagi gitu. Masya Allah, udah sampai lulus S2 lah ya. Sudah, untuk sementara bapaknya terlewati ya dalam pendidikannya. Betul Bapak. Alhamdulillah. Baik, baik. Waktu itu pas ngelamar bilang ya udah kerja sebagai pegawai PLN gitu ya. Nah, kebetulan nggak juga Pak. Waktu itu, nah ini cerita nih Pak. Kakak ipar saya, itu yang kakaknya istri saya, itu dulu itu istilahnya apa ya? Kalau dibilang sekarang anak buah gitu ya. Tapi dulu satu regu sama saya waktu di Karangpilang. Nah, saya seniornya, dia juniornya kan gitu Pak. Nah, ini kan kesempatan ini Pak. Gitu Pak. Jadi nggak kemana-mana coba. Harus setujuin ini kan. Harus diterima nih lamarannya nih kan. Iya gitu Pak. Regu soalnya kan. Betul Pak. Jadi nggak lama-lama itu Pak. Nah, lama-lama ya. Baik, seiring dengan perjalanan waktu, tadinya Mas Rudi ini kan Jawa Timur. Betul Pak. Nah, tahu-tahu dapat SK di Jawa Tengah. Nah, gimana kan ada mungkin dari Jatim, biasalah ya di Jatim ya, atau ke Surakarta. Gimana tuh Mas Rudi sendiri? Ya itu Pak, selama saya kerja mulai 92 sampai 2015 tuh kan tidak pernah keluar nih Pak ya. Hanya di Surabaya aja, ke Malang pun juga nggak pernah. Nah itu tantangan tersendiri, dengan budaya juga beda kan gitu Pak ya. Kalau Surabaya, Jawa Timuran, ya pokoknya di depan rame lah kan gitu Pak ya. Kalau di Solo kan nggak bisa Pak, dibilang ini kan harus kita halus. Nah awalnya ya kalau bahasa Solo ewuh pekewuh Pak di sana. Tapi saya selama 6 bulan baru bisa bergabung di situ Pak. Oh karakternya ternyata begini. Jadi kita harus jangan istilahnya diantem kromo sama Jawa Timuran gitu Pak. Nah, pasti mental lah kan gitu. Jadi alhamdulillah selama di Solo ya lancar Pak. Jadi saya bisa ngeterapkan ininya, kita bikin metodenya, termasuk di sana ada Pak Abdul yang sekarang jadi manajer WLTG ya. Dulu sama saya, dia profesor proteksinya. Terus sempat juga Pak Heru Wibowo itu di SPV Harginya, dan SPV jaringannya dulu waktu itu Mas Farid Pak. Ya. Nah itu pasukan-pasukan yang benar-benar membantu saya gitu. Ya di situ sebagai Asmen Haset ya. Iya Pak. Nah itu hal baru kan bagi sosok Mas Rudi. Betul Pak, harus memimpin dengan banyak orang
karakter dan budaya berbeda. Di situ ada yang saya anggap sebagai guru saya, sebagai teman sampai bawah. Nah, itulah kolaborasi, saya belajar banyak di situ, Pak. Nah, di situ saya pendekatannya, budaya, jadi saya ngikutin dulu. Oh, biasanya dia kalau Jumat olahraganya begini, saya ngikutin. Setelah ngikutin, lama-lama masuk, nah itulah bergabung gitu, Pak. Tapi bodinya waktu itu masih segini aja ya, Mas Rudi ya? Nggak ada perubahan, body di Jatim sama di Jateng? Mulai kecil begini, Pak. Jadi walaupun kerjanya di operator terus sampai mana-mana sampai di Jateng, tetap aja bodinya seperti ini ya? Iya, Pak, bodinya istilahnya size-nya size XL lah kan gitu, Pak. Baik. Berapa lama di tempat itu di Surakarta sendiri, Mas Rudi? Kurang lebih 3 tahun, Pak. Waktu itu Februari tanggal 22 2015 sampai 2018 lah di situ, Pak. Oke, baik. Waktu itu kan belum pandemi ya di Surakarta atau Solo ya? Belum, Pak, belum. Nah, kemana aja? Bocoran dong. Kalau kita ke Solo atau Surakarta, kemana aja yang wajib kita kunjungi? Kemana, Mas Rudi? Nah, kalau ke Solo, Pak, Bapak jangan sampai melewatkan makanan tengkleng, Pak. Jadi ceritanya itu kalau ke Solo, kalau nggak makan tengkleng, itu bukan ke Solo, Pak, ceritanya gitu. Nah, tengkleng ada 2, tengkleng yang kuah, ada tengkleng yang rica-rica. Nah, itu duanya harus Bapak coba itu, Pak. Gitu, Terus, Pak. Jadi kalau makanan yang lain mungkin ya. Terus pariwisatanya kemana, Mas Rudi? Kalau pariwisatanya saya di Solo itu kurang ini, Pak ya, kurang begitu banyak di kotanya. Tapi kalau ke arah ini, Pak, ke arah yang ke Jawa Timur itu, Pak. Jadi yang nanti tembusnya Cemoro Sewu sama ini, Pak, itu banyak, Pak. Dingin itu enak. Oh, enak dingin ya. Ya, insya Allah. Tapi ada juga yang dekat sebelum naik, itu namanya apa ya, bawah itu. Jadi air terjun murah, Pak, masuknya cuma 3.000 di sana. Baik, setelah 3 tahun di Surakarta, ya udah nyaman lah ya, udah teman-teman udah dirangkul oleh Mas Rudi ya, makanan juga segala macam wisata. Setelah udah tahu persis lah kota Solo ya. Tahu-tahu dapat SK lagi kemana itu, Mas Rudi? Dapat SK ke kantor Induk Bandung, Pak, WJBT. Makin dari pusat malah nggak ke timur, malah ke barat lah gitu, Pak. Jadi katanya cari kitab suci menghadap ke barat lah kan gitu, Pak. Akhirnya ke barat lagi kan. Disitulah ke WJBT ya. Saya pikir ini makin jauh lagi, tapi saya jalanin dengan enjoy, bismillah lah, nanti insya Allah lancar gitu aja, Pak. Sebagai apa waktu itu di kantor Induk sendiri, Mas Rudi? Saya manajer subbidang pemeliharaan gardu induk, Pak, waktu itu. Pertama dapat SK. Terus berapa bulan karena ikutin EE itu saya dapat SK lagi ke MSB proteksi waktu itu. Berarti kembali lagi ya, proteksi ya? Ya, kembali ke ranahnya lagi. Mungkin nggak asing lagi lah ya, proteksi. Betul, bagi Pak. Sosok Mas Rudi ini ya. Nah, terus di Bandung dinas kemana aja waktu di Bandung itu, Mas? Di Bandung, saya di kantor induk itu ya, kan wilayahnya banyak, Pak, mulai dari Jawa Tengah sampai Bogor juga kan gitu, Pak ya. Ya. Jadi saya hanya berkecimpung di situ. Jadi kalau dinasnya ya ke waktu itu ke Cibatu, ke Purwokerto kan gitu, masih kita inilah. Ya. Terus ini kan pembelajar nih, Mas Rudi, yang nggak mau betah di satu tempat atau apalah namanya. Terus saya lihat juga ada inovasi nih bagi sosok Mas Rudi. Inovasi apa yang sudah di-create bagi Mas Rudi? Jadi gini, Pak, saya itu dulu tahun 2001 itu sudah mulai ngikutin inovasi, tapi yang kalau nggak salah 2003 ya. Itu
ngikut inovasi yang waktu itu eventnya bener-bener, saya baru pertama kali masuk ke kantor P3B Gandul tuh Pak. Masya Allah. Jadi dari Surabaya itu baru taunya kantor gedung miring. Waktu itu ya pas inovasi itu Pak. Kan jarak kadang orang sampai pensiun nggak tahu kantor induknya kan gitu Pak ya. Itu saya masuk ke kantor gedung miring tuh ya, namanya dari unit kecil, wah ini gedungnya tinggi banget kan gitu. Nah waktu itu di situ saya berinovasi bikin relay recloser 1+3 waktu itu. Jadi bikin relay reclose di situ. Nah, kenapa kok saya bikin relay reclose? Karena waktu di lapangan tuh banyak pengantar-pengantar saya itu belum bisa diaktifin relay reclose-nya karena belinya terlalu mahal. Waktu itu pengadaan mahal. Nah, akhirnya kita berinisiatif, kita bisa kok bikin sendiri lah itulah. Saya bikin di situ, alhamdulillah dapat juara 2 kalau nggak salah itu Pak. Nah, setelah itu setiap tahunnya kita bikin inovasi Pak, termasuk konter 2000. Nah, terakhir saya sempat membuat tapi bukan inovasi, itu tantangan waktu itu. Kebetulan saya sama Pak Tejo juga masih di Waru itu Pak. Itu Pak Jem waktu itu jadi Regen. Regen Jawa Barat Pak Jem. Waktu itu di situ diskusi bagaimana sih menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumatera waktu itu. Sumatera. Jadi kalau di sana itu banyak gardu induk yang waktu itu beberapa kali terbakar karena DC-nya los Pak. DC-nya los, waktu itu kita diskusi, dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, pada mengeluarkan desainnya Pak. Nah, saya waktu itu dibimbing sama Pak Tejo, kita harus mengeluarkan desain juga. Nah, desain saya sama Pak Tejo itu desainnya sangat sederhana banget. Jadi nggak terlalu muluk-muluk, hanya kapasitor, sama resistor, sama akseleré, dibuat desain. Nah, itu bisa mengamankan Pak. Nah, dari situlah di-create PLN Pusat. Waktu itu ada Pak James Monte juga, Pak Giarto waktu itu. Nah, ini bagus nih, sederhana bisa. Akhirnya kita buatlah itu Pak, CTD, kapasitor tripping device, yang dipasang di Sumatera, di Kalimantan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bagus lah. Oh, itu tadi ya, masih itu juga ya. Baik, itu tahun 2014. Terus sedikit aja di tahun 2018, gimana? Waktu tidur di GI bareng sama GM waktu itu gimana tuh di Palu? jadi gini Pak, namanya saya belum pernah ke luar Jawa dengan pekerjaan segitu beratnya kan. Malam-malam ditelepon waktu itu Pak Wawan, Pak Wawan Hendrawan itu Pak telepon, Pak Rudi posisi di mana? Saya di Solo Pak, gitu kan? Nah, bener nih di Solo Pak, saya bilang gitu. Ya udah, kalau gitu siap-siap besok pagi ke Halim. Loh ngapain Pak? Waktu itu kan gitu. Loh, Bapak sekarang ada tugas nih dari Pak GM, Bapak ikut ke Halim. Besoknya berangkat ke Palu. Lah, ini nih. Saya bilang, Pak ini bener Pak. Bener, saya masih nggak percaya. Waktu itu manajer APP-nya Pak Andi Dharma. Iya. Saya WA, Pak, ini bener nggak saya ditugaskan ke Palu ini? Saya bilang gitu. Terus Pak Andi Dharma, sebentar saya tanyakan. Oh bener nih, Bapak berangkat. Kenapa Pak? Masalahnya Pak, satu, baju saya itu di Surabaya semua. Ini gimana ceritanya? Jadi kalau di Solo itu saya hanya satu paket 1 minggu gitu aja Pak, bawa kan gitu kan, balik. Nah itu namanya perintah atasan ataupun ya saya siap 86 kan gitu Pak. Oke Pak, besok saya berangkat gitu. Oke, ditunggu ya di Halim. Nah waktu itu malam-malam saya nyari tas ransel pada tutup Pak. Nah pada tutup nggak bisa. Akhirnya pagi berangkat itu beli dulu, itu diantar Pak Puji Harsoyo, ngetok tokonya Pak. Tokonya belum buka, diketok. Ini mau beli tas ini kan. Nah, akhirnya jadi tokonya dibuka, baru kita isi
baju-baju saya beli juga, kaos-kaos gitu aja saya belinya, baru berangkat itu Pak. Nah, dari situlah berangkat ke sana, nyampe di sana ya memang kondisinya gitu Pak, kita ya harus bisa mandiri lah. Nah, bersama Pak GM itu ya alhamdulillah kepemimpinan beliau enak juga diajak ngobrol gitu Pak. Jadi waktu di sana itu kita nggak ada istilahnya harus begini nggak. Kita diskusi Pak, diskusi sama unit lain, Pak Edwin begini, oke kita sepakat jalan. Jadi tidak ada arogannya harus kita yang pinter, ini nggak ada Pak. Bener-bener di sana itu kita semua pakai baju oranye, PLN, itu keluarga Pak. Jadi kalau ketemu punya minum ya dikasih Pak, padahal belum kenal itu Pak. Nah tidur sama Pak GM, di sampingnya itu takut juga. Pak Rudi, ini kalau ada gempa gimana? Pak, kita tidurnya di GI aja Pak. Duh, kan rawan. Enggak Pak, panel itu kan tinggi-tinggi. Kita di sampingnya panel aja, kalau panelnya roboh kita aman Pak. Di sampingnya gitu. Oh iya, ya udah. Nah, jadi tidurnya di GI Pak. Sama Pak Edwin makannya Indomie sama telur kan itu. Jadi ditanya, lucu waktu itu. Pak Rudi, ya Pak, nanti makannya apa? Wah, ada kiriman Pak. Apa? Indomie sama telur Pak. Oh iya, mantap kan gitu kan. Nah, siang lagi ditanya, menunya ganti Pak Rudi. Oh ganti Pak. Apa? Sosis Pak, sama Indomie Pak. Nah itu kan sama aja kan gitu. Terus gini lagi, malamnya gimana Pak? Oh aman Pak. Apa? Mie goreng sama apa? Sama telur lagi Pak. Ya itu sama aja diputar-putar. Jadi alhamdulillah, jadi ada hiburannya malam kalau kita istirahat itu, jadi ada candanya supaya pagi fresh gitu. Enak Pak memang di sini. Iya baik. Dan terakhirnya sebelum pulang pembagian SK tadi ya. Betul Pak. Ya seperti ya kemarin saya silaturahim dengan Dendi, manajer bagian Purwokerto kan. Ya itu sama itu silaturahim. Dia pikir dia akan penempatan di Palu gitu sebagai PDKB. Nggak tahu ke Purwokerto katanya. Betul Pak, itu sama itu Pak. Sama ya, barengan ya. Baik, iya, Pak. baik. U21 ya? Ya. SK kemana itu, Mas Rudi? Nah, ini Pak, memang kita kan harus siap sewaktu-waktu tuh Pak. Saya ingat saya dapat SK ke Bogor ini Pak. Itu saya padahal sudah waktu itu beli tiket, ada libur panjang itu Pak, libur panjang. Saya sudah antigen, saya sudah beli tiket mau pulang ke Surabaya, dari Bandung kan Surabaya. Karena ada libur panjang tuh Pak. Saya sudah izin ke Pak GM, Pak Mariadi, Pak saya pulang. Beliau hanya senyum aja Pak. Nah setelah itu di WA, Rud kamu harus ikut saya ke Kerawang. Oh Pak saya pulang Pak. Nah ini perintah kan gitu kan ya. Ini perintah ikut ke Kerawang. Nah ini Pak namanya antara perintah sama tetap mau ikut kan gak enak Pak. Saya belum tahu bahwa itu ada SK Pak. Jadi saya ke Kerawang Pak ya. Iya nanti setelah Kerawang kamu balik silahkan kan gitu kan ya. Nah berarti saya Kerawang kalau berangkatnya pagi jam 12 balik ke Bandung, saya pesawat malam aja lah ke Surabaya gitu. Nah, tiket beli yang malam Pak. Giliran ke Kerawang, kamu ikut ke Bogor. Nah ini Pak masalahnya. Pak saya sudah beli tiket, sudah gini-gini kan gitu kan ya. Nah, Pak Mariadi, saya kan mengajak kamu, urusan beli tiket kan bukan urusan saya kan gitu kan. Mampus lah kan gitu Pak. Ini maksudnya apa? Saya bilang gitu Pak. Nah udahlah karena ini perintah atasan, ya saya ikutin aja Pak. Ikutin. Sampai di Bogor di sini ada serah terima SK. Nah itulah Pak saya mikir ini, aduh kena prank lagi nih ceritanya gitu kan. Kenapa nggak pemberitahuan mulai tadi kan gitu Pak. Jadi taunya sudah di Bogor Pak. Sudah di Bogor hari Kamis gini. Saya ingat waktu itu masih pakai batik gitu. Iya. Dikasih, waduh, iyalah Pak. Saya bilang siap Pak Rudi. Ya namanya sudah terima SK, sudah ini ya siap saya jalankan. Nah, sejak terima SK itu sampai sekarang ya langsung berangkat ya Pak gitu. Berarti ada di situ penerimaan SK untuk Mas Rudi sendiri atau ada yang lain-lainnya?
Kalau yang di Kerawang itu waktu itu SK-nya Pak Yan. Pak Yan karena menggantikan almarhum Pak Arif, Pak ya. Iya, Gitu. iya betul. Nah, yang di Bogor ini kita tukar sama Pak Ahmad Susilo, Pak. Betul. Ahmadnya ke Cirebon Iya. ngisi di Pak Yan itu. Nah, saya ngisi di Pak Ahmadnya. Oh. berarti di Bogor itu kejutan ya. Jadi Pak Betul, JM Pak. maunya Jadi- mengajak calon penggantinya langsung ke TKP ya. Iya, itulah Pak yang Wah, keren juga ya. Pak JM sebelumnya nggak tahu bahwa mengajak aja ya. enggak, Pak, cuma Rudi ikut ke Kerawang kan gitu kan. Setelah di Kerawang nanti ikut sebogor kan gitu kan, Pak. Ya udahlah kan gitu. Masa kita melawan ini perintah kan gitu, Pak. Siap, Pak, 86 gitu aja. Baik, itu rupanya kejutan dari Pak JM ya. Iya. Nah, ini kejutan dari Pak JM, nggak di Bogor menyerahkannya SK di UPT Bogor ya. Betul, Pak. Nah, itu kejutan dari Pak JM untuk sosok Mas Rudi. Terus Mas Rudi sendiri melihat Pak JM atau Pak Sumaryadi ini gimana, Mas Rudi? Saya itu sebenarnya itu gini, Pak. Mungkin kalau saya itu nggak bisa ini ya. Mungkin ngikutin dia, wah kurang, Pak. Begitu karena apa? Multi talent banget menurut saya gitu, Pak. Jadi dari segi apapun itu paham gitu, Pak. Mulai dari awalnya mungkin merencanakan begini, ini begini, sampai eksekusinya, sampai troubleshootingnya, beliau paham. Jadi saya waktu di Surakarta itu sempat masih masa transisi antara UIT JBT sama P3B kan, Pak, itu waktu itu 2015 tuh kan masa transisi. Waktu itu ada gangguan itu IBT, Pak Maradi cuma, kamu apakan Ruth IBT ini kemarin? Begini. Wah, dia hanya bilang, kamu lebih belajar banyak lagi ya, karena ini harus investigasinya lebih dalam lagi. Siap, Pak. Nah, dari situ kok bisa juga ya, saya kagum di situ, Pak. Nah, setelah gabung di UIT JBT, beliau proteksi juga oke gitu, Pak. Jadi prinsip dasarnya proteksi, wah ini harusnya begini, prinsipnya begini. Nah, saya bayangin, Bapak ini kok bisa juga ya. Nah, terus setelah itu sampai kemarin, hari Senin, Pak, itu ada trip di trapo saya. Itu trip. Itu kenapa, Ruth? Nah, coba pertanyaannya tuh biasanya itu hanya sekecil aja, Pak. Kenapa? Dan gitu aja, Pak. Nah, kita jelasin. Setelah itu dia bilang, harusnya begini. Oh iya benar gitu, Pak. Jadi nggak tahu ya, multi talent lah menurut saya gitu, Pak. Dan beliau itu apa ya, tegas gitu, Pak. Jadi istilahnya yang mau diinikan tuh tahu gitu, Pak. Wah ini bakalan begini gitu, Pak. Jadi kalau saya mungkin mesti belajar banyak lagi ke beliau gitu, Pak. Baik. Terkait perencanaannya yang lebih mantap dan berani ngambil keputusannya itu, Pak. Baik. Kalau terobosannya, saya ingin membuat teman-teman yang ini, yang milenial ini, itu belajar lebih banyak, Pak. Jadi di sini akan saya bikin di beberapa GI, saya buat bengkel, mini bengkel, Pak. Jadi teman-teman nanti itu belajar di situ, memperbaikin peralatannya sendiri kan gitu, Pak ya. Peralatannya sendiri, nanti dia apa ya, biar saya bisa gitu loh. Jadi nggak ketergantungan oleh orang lain gitu, Pak. Jadi istilahnya nanti biar teman-teman mandiri, Pak gitu. Gitu. Baik. Jadi ada beberapa kemarin 3 GI yang kita pakai. Jadi GI Bunar, GI Cibinong sama GI Cibadak, Pak. Itu nanti sebagai percontohan untuk kita bikin itu. Baik, Mas Rudi, kantor UPT Bogor sendiri kan nggak jauh dari Istana Bogor ya, Istana Presiden Bogor ya. Betul, Pak. Nah, yang kita ketahui juga Presiden kita juga sering berada di situ, istrinya di Bogor ya. Betul, Pak. Nah, gimana menjaga pasokan
Strom. Dari sisi UPT sendiri gimana? Kan di situ banyak daerah VIP juga ya. Dan biasa juga ada acara-acara kenegaraan di sana itu ya. Nah, gimana? Jadi gini Pak, mungkin Pak ya, saya sedikit banyak pengalaman waktu di Solo itu Pak Anwar. Ya. Itu kan Bapak Presiden kita rumahnya di Solo juga Pak. Nah itu kan waktu itu saya juga siaga pas pernikahannya putranya beliau dan putrinya beliau, kan kita juga siaga di sana Pak. Iya. Nah, kebetulan di sini juga siaga terus gitu Pak. Jadi makanya kita harus standby benar-benar setidaknya 24 jam lah Pak. Nah, kita koordinasi sama teman-teman UP3 di sini karena yang bersinggungan langsung kan UP3 ya, Pak. Jadi kita berkoordinasi, jika kolaborasi kalau ada apa-apa, oke siap, kita saling membantu lah. Gitu Pak, kita harus baik. Jalan, jadi alamatnya PLN PT Bogor, Jalan Jenderal Sudirman ya. Betul Pak. Nah, saya nggak asing lagi lah kalau di PT Bogor. Dulu waktu sebelum pandemi sering lah kan, silaturahmi ke teman-teman kan. Baik, terus sinergi selama ini apa lagi sama wilayah UPT Bogor? Wilayah Bogor itu UP3-nya UP3 Bogor, ya. UP3 Sukabumi sama UP3 Gunung Putri. Nah, kebetulan posisi sekarang kan pandemi Pak. Ya. Jadi kita belum pernah berkunjung langsung, tapi secara kontak virtual kita sudah Pak. Jadi yang kemarin hanya sama UP3 Bogor aja Pak, kita kolaborasi. Kalau yang lainnya setiap ada event, misal ada acara kenegaraan, Bapak Presiden di posisi sini, nah itu saling nge-share ini Pak, update-nya seperti itu. Jadi secara virtual dengan manajer UP3 Gunung Putri udah ya? Udah Pak, sama ibunya itu Pak. Oh, ibunya ya, Bu Dini ya. Iya. Saya panggil biasa Teteh Dini. Betul Pak. Sahabat saya juga itu beliau. Mas Rudi, terakhir ini ya, terakhir. Ini waktu mau maghrib nih, nggak terasa ini mau maghrib nih waktunya ini. Mungkin ada salam buat teman-teman, mungkin dulu kan berawal dari waru ya, dari operator berawal ya, sekarang menjadi orang nomor 1 di PLN UPT Bogor. Monggo Mas Rudi. Terima kasih Pak Muar. Salam saya ke teman-teman Jawa Timur, Surabaya. Salam sehat, tetap semangat bekerjanya. Insya Allah semuanya akan baik dan PLN tetap jaya. Dan teman-teman yang di Jawa Tengah, saya salut sudah melaksanakan program-program yang terobosan begitu banyak. Sukses juga teman-teman. Di situ ada Pak Heru, Pak Abdul, dan semuanya nggak bisa saya sebut satu persatu Pak. Nah, itu jagoan semuanya, top. Dan saya juga salam Pak, nanti mungkin ke Pak Henry Alumban Raja Pak. Saya istilahnya hormat ke beliau bahwa terima kasih banyak ilmunya yang dikasih ke saya, kesempatan saya menjadi begini nih Pak. Juga kepada Pak Nurrohman Jaya, itu termasuk sahabat, guru saya, guru spiritual juga itu Pak. Diskusi banyak petuah-petuahnya beliau. Nah, juga tak lupa juga ke Pak Tejo juga yang selalu memberikan tantangan yang benar-benar di luar kemampuan lah itu Pak. Akhirnya kita juga berhasil juga. Dan tak lupa Pak, seluruh manajemen UIJBT ya, yang di sini ini Pak Sumaryadi, Pak GM, yang telah memberikan amanah ke saya untuk UPT Bogor. Pesan beliau yang sangat sampai sekarang saya pegang itu, urip itu kudu urup. Nah, itu. Jadi hidup itu harus memberi. Dan apa yang kita lakukan dengan ikhlas, semangat, insya Allah tidak akan mengkhianatin itunya hasilnya. Dan yaitu Pak,
saya terima kasih banyak. Semoga saya bisa mengemban amanah ini. Dan pesan kepada teman-teman, semua amanah yang kita berikan, kita jalanin aja dengan ikhlas. Insya Allah nanti akan ada hasil yang terbaik. Terima kasih, Pak. Baik, demikian silaturahim di channel Lung Tegur Sapa hari ini, hari Jumat 6 Agustus 2021 dengan manajer UPT Bogor, Mas Rudi, pria asal Blitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhar. Salam sehat.